Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harapkan tetap sehat dan semangat. Oke, untuk hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020, Pak Guru akan menjelaskan materi mata pelajaran IPS. Oke ya, jadi siapkan bukunya, buku siswa, buku pendamping. Coba kalian lihat halaman 67 pada buku siswa. Di situ ada materi mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Kan? Nah, di situ disuruh mengamati. Kan? Coba diminta untuk menyimak pembahasan lebih mendalam pada uraian itu ya. Di situ nomor 1, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ya kan, itu nomor 1. Jadi di sini adalah sesuai namanya. Ini tidak melibatkan banyak pihak, banyak orang. Jadi hanya dikelola oleh dirinya sendiri atau usaha perorangan. Kemudian contohnya di situ adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, kemudian juga ada usaha jasa. Lalu industri kecil. Nah, di situ ada gambar ya, usaha potong rambut. Saya kira kalian pernah tuh menggunakan jasa dari tukang potong rambut ya, itu termasuk usaha perorangan. Kemudian nomor 2, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, di sini bentuk usaha ekonomi dalam bentuk kelompok ini diantaranya ada firma, ya kan? Di situ dijelaskan firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Begitu ya, nanti dilanjutkan sendiri. Kemudian juga ada persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV. Ya, itu. Kemudian juga ada perseroan terbatas atau PT. Silakan nanti dibaca sendiri. Berikutnya adalah BUMN. Ya kan, badan usaha milik negara. Oke ya. Selanjutnya adalah koperasi. Ada gambar ilustrasinya juga, itu koperasi seperti di Joglo ya, memiliki koperasi sekolah. Nah, di situ ada undang-undang dari adanya koperasi di Indonesia, yaitu UU nomor 25 tahun 92. Kemudian juga di situ disebutkan koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang sesuai dengan UUD 45, yaitu pasal 33 ayat 1, anak-anak. Oke ya. Kemudian di situ juga dijelaskan bentuk koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Oke, hanya sedikit untuk materi dari buku siswa. Tugas kalian apa? Nanti kalian diminta untuk meringkas dari materi bacaan tadi, ya kan? Tidak usah banyak-banyak. Mungkin cukup dengan hanya separuh dari lembar portofolio cukup ya. Kemudian anak-anak masih dari buku siswa dibuka halaman 79. Ya, 79 bisa dilihat. Oke, lah nanti kalian ada materi sebelumnya yang halaman sebelumnya ya, halaman 76 di situ nanti dibaca dulu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya kan, hanya sedikit itu. Hanya halaman 76 sampai dengan halaman 78. Setelah itu nanti kalian diminta untuk mengisikan pada tabel halaman berikutnya jenis, ya saya perjelas, ya, jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku. Ada produksi apa, distribusi apa, konsumsi apa, nanti gitu ya diisikan. Oke, jelas. Jadi dari buku siswa hanya ada 2 tugas itu. Nanti setelah selesai saksikan atau setelah selesai dibaca dari bukunya masing-masing, kemudian dikerjakan 2 itu, lanjut nanti bisa dikirimkan ke Google Classroom. Berikutnya anak-anak, untuk yang materi dari
buku pendamping. Ya kan? Halaman 55. Dengan judul Karakteristik Geografis Indonesia dalam Peta. Di situ hal-hal yang penting diantaranya ada 2 macam peta. Yang pertama peta umum, yang kedua peta khusus. Silakan dibaca definisinya nanti. Kemudian ada gambar peta di situ. Ini ya yang Pak Guru tunjukkan ya. Oke ya. Nah ini ada 95 derajat, 100 derajat dan seterusnya ini kalaupun diperjelas di sini ada garis khayalnya ya, garis khayal begini. Kalau pada globe bisa sangat jelas ya. Itu berarti disebut dengan garis bujur, ya kan? Kemudian yang horizontal yang dari sini ini misalkan 15 derajat sampai sini. Ini juga dari yang 5 derajat sampai sini, garisnya arahnya horizontal berarti namanya garis lintang. Oke ya, begitu. Kemudian dilanjutkan nanti kalian melihat di bawahnya. Dari peta di atas kita memperoleh informasi ya, itu nomor 1, 2 dan 3 dibaca sendiri. Kemudian kenampakan alam wilayah Indonesia. Ya, berikutnya nanti akan dibahas agak lebih detail lagi, yaitu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. 1, kenampakan alam Pulau Sumatera. Ya kan, di situ di bagian tengah Pulau Sumatera membentang pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai Lampung, itu ya, dan seterusnya. Nanti dibaca dengan seksama. Kemudian 2, kenampakan alam Pulau Jawa. Ya, pulau di mana kita tinggal ya, Pulau Jawa. Kemudian 3, kenampakan alam Pulau Kalimantan. Selanjutnya kenampakan alam Pulau Sulawesi. Ya kan? Kemudian terakhir kenampakan alam Pulau Papua. Ini yang dipilih dari buku pendamping ini karena merupakan pulau-pulau yang besar di Indonesia. Oke ya. Kemudian dilanjutkan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dari pertama flora dulu. Ya kan? Ada 4 flora. Flora itu apa anak-anak? Itu sangat erat dengan yang namanya tanaman atau hutan, ya kan? Jadi ada 4 flora di Indonesia. A, hutan hujan tropis. B, hutan musim. C, hutan stepa dan sabana. D, hutan lumut. Kemudian persebaran untuk faunanya atau hewannya di situ ada 3, ya kan? Bisa dilihat nanti 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan dan fauna australis. Ya, begitu ya. Oke, sudah 8 menit lebih. Kemudian diperjelas nanti di sini penjelasannya, ada fauna asiatis itu apa? Ya, semuanya dibaca. Kemudian sampai ke iklim di Indonesia. Ya kan, juga dibaca nanti. Kemudian di situ ada wilayah-wilayah di sekitar ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Ada iklim laut, ada iklim panas. Oke, sudah 8 menit lebih 42 detik ini ya. Coba nanti yang terakhir langsung saja ini Pak Guru memberitahukan untuk tugas yang dikerjakan seperti biasa ya. Romawi 1 ada 10 soal, Romawi 2 5 soal, Romawi 3 10 soal, Romawi 4-nya tidak usah. Jadi hanya 3 Romawi saja dengan jumlah soal 25, nilainya nanti soal benar kali 4. Oke, setelah selesai kirimkan jawaban ke Pak Guru, saya berikan kuncinya, langsung kalian tahu nilainya ya. Tapi ingat masih Pak Guru koreksi ulang, jadi harus teliti dan jujur anak-anak. Oke, jelas ya? Cukup sampai di sini dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.